Wah, ternyata di sini ada monumen kemanusiaan. Kucing bernama kemanusiaan itu ini nggak bisa ini yang dekat ya, tapi kita baca ada bacanya 28 September 2000 di kawasan Bukit Duri, seekor kucing bernama Libi menyaksikan betapa manusia menggusur tanah dan gubuk milik sesama manusia secara sempurna, melanggar hukum hak asasi manusia. Agenda pembangunan berkelanjutan UUD 1945 sila kemanusiaan yang ada dan beradab. Monumen kemanusiaan ini dipersembahkan oleh Sanggar Pembelajaran Kemanusiaan. Nah, kita nanti akan cari tahu ada apa di balik monumen kucing ini, monumen kucing kemanusiaan di Kampung Bukit Duri ini. Jadi kita akan tanya siapa yang tahu sejarahnya. Tuh, halo Pak, sebelumnya namanya Bapak siapa? Saya Sandiawan Sumardi. Pak Sandiawan ini dulu saya mendamping, jadi saya pekerja kemanusiaan yang mendampingi warga Bukit Duri sejak tahun 2000. Saya tinggal di RT 06 RW 12 di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Terus kenapa alasan Bapak waktu itu ikut mendampingi? Kan Bapak nggak terdampak ya Pak? Saya ikut karena tinggal di situ, dan penggusurannya itu tahun 2016, tanggal 28 September 2016. Jadi setelah sekian tahun itu termasuk sanggar kami digusur. Saya membangun sanggar untuk latihan seni budaya, buat teater dan sebagainya, termasuk pendidikan lingkungan hidup lah. Pokoknya problem posing education, jadi pendidikan hadap masalah bagi warga. Dan usaha-usaha warga untuk mandiri itu sudah lama sekali, perjuangan warga. Tapi ketika tahun 2016 digusur, itu kami sudah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lewat gugatan class action dan di PT UN, Tata Usaha Negara. Dan pada pengadilan tahap pertama kita menang, satu, kedua menang, tapi kemudian tetap banding di Mahkamah Agung sampai sekarang belum selesai. Tetapi sudah ditawarkan pada pertama, gubernur tidak banding dan menjanjikan untuk mengajak kerja sama warga dengan sistem kolaborasi dan partisipasi dengan berbagai pihak seperti tadi sudah dikatakan. Akhirnya terwujudlah pembangunan kampung susun produktif tumbuh cakung ini. Oke. Wah, berarti kalau perjuangan Bapak yang dari 2016 hingga ya akhirnya ini berdiri, yang paling berdarah-darah tuh di mana Pak? Ya tentu saja pada saat penggusuran, tapi juga kami mengajak warga dulu membantu korban di tsunami, gempa dan tsunami di Aceh tahun 2003, 2004, 2000 sampai 2006. Kemudian di berbagai tempat kita bantu korban gusuran dan korban banjir, gempa bumi di mana-mana. Warga Bukit Duri sendiri ikut bantu. Oh ya Pak, terus dulu sebelum digusur itu komunikasi dari pemerintah waktu itu ke warga seperti apa sih Pak? Apa emang ada penawaran atau enggak sama sekali langsung gusur? Zaman Gubernur sebelumnya, kemudian Ahok itu bahkan datang ke tempat kami, itu menawarkan solusi kalau warga itu tidak akan direlokasi tapi hanya direhabilitasi, jadi tidak akan digusur. Dan kami sudah bersama dengan para arsitek, kami membentuk forum akademisi dan praktisi cinta kampung kota, itu terdiri dari para arsitek, sosiolog, lawyer dan sebagainya, dari akademisi dari berbagai perguruan tinggi, tapi juga praktisi dari NGO dan sebagainya. Kita itu desain pembangunan kampung susun juga untuk di Bukit Duri dan di Kampung Pulo. Berjalan berkali-kali bertemu, jadi bukan tidak pernah bertemu, tidak benar. Kami itu bertemu selalu begini, kami tidak pernah mengkritik tanpa memberikan solusi. Nah, yang baru mendengarkan kritik dan solusi itu justru gubernur pada zaman Anies Baswedan. Oke. Pak, terus ini ada apa Pak di balik patung kucing ini? Kenapa ya, di sini dipasang? Kami sebut patung kucing Lidi, karena pada tanggal 28 September 2016 ketika penggusuran berlangsung, waktu itu ada Beko 3 yang orang-orang dan menghancurkan rumah-rumah, termasuk juga Sanggar Ciliwung Merdeka. Di atas Sanggar Ciliwung Merdeka itu ada seekor kucing bernama Lidi, milik anak-anak Sanggar, yang melompat-lompat berusaha menghindari terkaman Beko dengan debu-debu yang berantakan itu.
Nah, ketika persis di ujung dari bangunan itu dihajar oleh beko, kucing itu terlempar. Saya pikir mati. Dan kucing itu jadi simbol juga kesedihan para warga yang rumahnya dihancurkan. Padahal kita sedang menggugat di pengadilan, proses peradilan. Tapi kemudian sore harinya anak-anak melaporkan bahwa kucing Libby masih hidup, sedang di sudut terisak-isak menangis. Bahkan setiap jam 3 sore dia pasti ada di lokasi sanggar yang sudah jadi reruntuhan itu. Setiap hari sejak itu dia selalu tidur di situ. Jadi itu menggambarkan kesetiaan, tapi juga perjuangan yang jadi seorang survivor, seorang penyintas. Kucing ini menimbulkan penyintas di kalangan warga, orang-orang kecil, timbul warga kampung yang berjuang. Sama dia ngerasa memiliki rumah di sanggar itu rumah dia gitu. Ada ikatan batin dengan tanah, ruang dan lingkungan hidupnya. Terus sekarang kucingnya sudah meninggal, Pak? Atau seperti? Sekarang kucingnya masih hidup tapi sudah tua sekali. Oh, sudah tua gitu. Masih di Bukit Duri sana. Masih di Bukit Duri, tapi pemiliknya berganti-ganti. Oh, berganti-ganti. Pak, makasih Pak atas ceritanya. Semoga bahagia dengan warganya. Makasih Pak.